Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam kesempatan ini, insyaallah kita akan mengambil keberkahan dari satu kitab, di mana kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana kitab ini diberi nama dengan nama Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dunia akhirat bisyafa' Rasulillah wa bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'u bi ihsan yaumiddin wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa sayyidina Hasan wal Husain wa sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas wa syuhada'il badariyin wal uhudiyin wa ila arwahi jami'i awliya'i masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa barriha aina makanu, khususan bi barakati sayyidina Syekh Qadir Al-Jailani, khususan bi barakati sayyidina Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'du. Fa'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal harisul mukbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang yang bersungguh-sungguh untuk mengambil kemanfaatan, mengambil keberkahan ilmu dari seorang guru, al-muthiru min nafsihi sidqar rubbah, yang betul-betul berharap untuk mendapatkan ilmu, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan bagi orang yang haus kepada ilmu. Jadi siapapun orang yang mengharap mendapatkan, mengambil kemanfaatan satu ilmu dari seorang guru, maka perlu memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh beliau agar ilmu yang kita peroleh tersebut merupakan ilmu bermanfaat dan barokah, sehingga mempengaruhi dalam kehidupan kita dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Apa yang perlu diperhatikan bagi kita orang yang mencari ilmu, yaitu annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi,
apabila maksud kalian semua, bila tujuan kita di dalam mencari ilmu itu al-munafashah, persaingan, wal mubahatah atau kebanggaan, at-tafakhur untuk dijadikan kesombongan. Tujuan mencari ilmu hanya untuk persaingan, wa taqadduma 'alal aqran atau lebih maju dari teman dekat, lebih-lebih dari segalanya supaya agar lebih dari teman yang lain, wastimalata wujuhin nas atau mencari simpati dari orang lain. Tujuan ilmu, mencari ilmu agar orang lain simpati kepadanya, agar orang lain menghormati dan lain semacamnya, menghormati dirinya. Wa jam'ahu tamid dunya atau tujuannya untuk kepentingan dunia. Jadi ini harus dihindari bagi siapa saja yang mencari ilmu dengan tujuan al-munafashah, hanya untuk persaingan atau untuk mengharap simpati dari orang lain, harus dihindari. Kenapa sebabnya? Apabila tujuan orang mencari ilmu sedemikian, fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Maka orang bila tujuan seperti itu, dia itu berusaha untuk menghancurkan agama dan menghancurkan, merusak dirinya sendiri. Kenapa bisa merusak dirinya sendiri? Biikbalika ala ghadabillah, karena menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa bai'i akhiratika bidunyaka, mementingkan kesenangan dunia daripada kepentingan akhirat. Fasabqatuka khasiratun, fasabqatuka khasiratun, maka akadmu yang sedemikian memilih kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat itu merupakan kerugian. Kenapa? Karena nilai dunia dibandingkan dengan pahala akhirat tidak berarti apa-apa. Wa tijaratuka ba'iratun, adapun daganganmu atau tasarrufmu dalam mencari ilmu tersebut, ba'iratun ay halikatun la khaira fiha, itu berupa kerugian yang besar. Kenapa? Ini merupakan kinayah an adami naf'ih bidalikal ilmih, tidak ada kemanfaatan ilmu yang tujuannya seperti apa yang telah disebutkan. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Adapun gurumu, guru yang membantu murid yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu dengan tujuan yang telah disebutkan, merupakan orang yang juga ikut serta membantu atas kemaksiatan dan ikut andil di dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i syayfin min qati'it thariq. Guru seperti itu seperti orang menjual pedang terhadap orang pembegal, terhadap orang perampok. Sudah jelas mau merampok, masih dikasih atau menjual pisau, pedang kepada perampok tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda daripada Rasulullah, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orang yang membantu atas kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, sekalipun itu satu kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka ia ikut andil bersama-sama dalam kemaksiatan itu. Ini yang perlu dihindari.
Bagaimana seyogyanya, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu? Apa tujuannya mencari ilmu tersebut atau niatnya? Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Apabila tujuan niatmu mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah, dengan niat bi antan wa bi tahsilihi izalatal jahli an nafsika, niat untuk menghilangkan kebodohan darinya, niat untuk menghidupkan agama, niat untuk balasan akhirat, niat untuk mencari ridha Allah, atau dia mencari ilmu itu niat untuk mensyukuri nikmat akal dan mensyukuri nikmat sehat. Duna mujarradir riwayah, bukan sekedar meriwayatkan saja. Ai alhamlu wan naqlu anil ulama, tujuan daripada ilmu. Wabsyir, maka bila sedemikian niatmu untuk mendapatkan hidayah dalam mencari ilmu, maka berbahagialah. Kenapa? Fa innal malaika tubassitu laka ajnihataha ayridon bima tatlubu. Malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu ketika mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan hidayah. Ridho bima tatlubu, malaikat ridho terhadap apa yang kita cari. Wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sya'aita, hewan yang ada di laut, ikan paus yang ada di laut, tastaghfiru laka idza sya'aita, maka hewan itu akan memintakan ampun kepada kita. Bagi orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan hidayah, dia pergi kepada ulama, dia pergi ke majelis taklim, pergi ke madrasah, pergi ke pesantren dengan tujuan mendapatkan hidayah. Maka hewan yang ada di laut, ikan paus yang ada di laut akan memintakan ampun bila tujuannya mencari ilmu adalah al-hidayah. Maka ini kesimpulannya, kita harus memperbaiki tujuan, maksud niat kita di dalam mencari ilmu agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan orang yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan mengambil keberkahan dari satu kitab, di mana kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana kitab ini diberi nama dengan nama Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dunia akhirat bisyafa' Rasulillah wa bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'u bi ihsan yaumiddin wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa sayyidina Hasan wal Husain wa sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas wa syuhada'il badariyin wal uhudiyyin wa ila arwahi jami'i awliya bi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa barriha aina makanu, khususan bi barakati sayyidina Syabdil Qadir Al-Jailani, khususan bi barakati sayyidina Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'du. Fa'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang yang bersungguh-sungguh untuk mengambil kemanfaatan, mengambil keberkahan ilmu dari seorang guru, al-muthiru min nafsihi sidqar rubbah, yang betul-betul berharap untuk mendapatkan ilmu, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan bagi orang yang haus kepada ilmu. Jadi siapapun orang yang mengharap mendapatkan, mengambil kemanfaatan satu ilmu dari seorang guru, maka perlu memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh beliau agar ilmu yang kita peroleh tersebut merupakan ilmu bermanfaat dan barokah, sehingga mempengaruhi dalam kehidupan kita dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Apa yang perlu diperhatikan bagi kita orang yang mencari ilmu, yaitu annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, apabila maksud kalian semua, bila tujuan kita di dalam mencari ilmu itu al-munafasah, persaingan, wal mubahatah, atau kebanggaan, at-tafakhur, untuk dijadikan kesombongan. Tujuan mencari ilmu hanya untuk persaingan, wa taqadduma 'alal aqran, atau lebih maju dari teman dekat, lebih-lebih dari segalanya supaya agar lebih dari teman yang lain, wastimalata wujuhin nas, atau mencari simpati dari orang lain. Tujuan ilmu, mencari ilmu
agar orang lain simpati kepadanya, agar orang lain menghormati dan lain semacamnya, menghormati dirinya. Wa jam'ahu tamid dunya, atau tujuannya untuk kepentingan dunia. Jadi ini harus dihindari bagi siapa saja yang mencari ilmu dengan tujuan al-munafasah, hanya untuk persaingan atau untuk mengharap simpati dari orang lain, harus dihindari. Kenapa sebabnya? Apabila tujuan orang mencari ilmu sedemikian, fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Maka orang bila tujuan seperti itu, dia itu berusaha untuk menghancurkan agama dan menghancurkan, merusak dirinya sendiri. Kenapa bisa merusak dirinya sendiri? Biikbalika ala ghadabillah, karena menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa bai'i akhiratika bidunyaka, mementingkan kesenangan dunia daripada kepentingan akhirat. Fasabqatuka khasiratun, fasabqatuka khasiratun, maka akadmu yang sedemikian memilih kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat itu merupakan kerugian. Kenapa? Karena nilai dunia dibandingkan dengan pahala akhirat tidak berarti apa-apa. Wa tijaratuka ba'iratun, adapun daganganmu atau tasarrufmu dalam mencari ilmu tersebut, ba'iratun ay halikatun la khaira fiha, itu berupa kerugian yang besar. Kenapa? Ini merupakan kinayah an adami naf'ih bidalikal ilmih, tidak ada kemanfaatan ilmu yang tujuannya seperti apa yang telah disebutkan. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Adapun gurumu, guru yang membantu murid yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu dengan tujuan yang telah disebutkan, merupakan orang yang juga ikut serta membantu atas kemaksiatan dan ikut andil di dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i syayfin min qati'it thariq. Guru seperti itu seperti orang menjual pedang terhadap orang pembegal, terhadap orang perampok. Sudah jelas mau merampok, masih dikasih atau menjual pisau, pedang kepada perampok tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda daripada Rasulullah, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orang yang membantu atas kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, sekalipun itu satu kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka ia ikut andil bersama-sama dalam kemaksiatan itu. Ini yang perlu dihindari. Bagaimana seyogyanya, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu, apa tujuannya mencari ilmu tersebut atau niatnya? Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Apabila tujuan niatmu mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah, dengan niat bi antan wa bi tahsilihi izalatal jahli an nafsika, niat untuk menghilangkan kebodohan darinya, niat untuk menghidupkan agama, niat untuk
untuk balasan akhirat, niat untuk mencari ridha Allah, atau dia mencari ilmu itu niat untuk mensyukuri nikmat akal dan mensyukuri nikmat sehat. Duna mujarradir riwayah, bukan sekedar meriwayatkan saja. Ai alhamlu wan naqlu anil ulama, tujuan daripada ilmu. Wabsyir, maka bila sedemikian niatmu untuk mendapatkan hidayah dalam mencari ilmu, maka berbahagialah. Kenapa? Fa innal malaika tubsitu laka ajnihataha ay ridon bima tatlubu. Malaikat akan membentangkan sayapnya untukmu ketika mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan hidayah. Ridho bima tatlubu, malaikat ridho terhadap apa yang kita cari. Wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sya'aita, hewan yang ada di laut, ikan paus yang ada di laut, tastaghfiru laka idza sya'aita, maka hewan itu akan memintakan ampun kepada kita. Bagi orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan hidayah, dia pergi kepada ulama, dia pergi ke majelis taklim, pergi ke madrasah, pergi ke pesantren dengan tujuan mendapatkan hidayah. Maka hewan yang ada di laut, ikan paus yang ada di laut akan memintakan ampun bila tujuannya mencari ilmu adalah al-hidayah. Maka ini kesimpulannya, kita harus memperbaiki tujuan, maksud niat kita di dalam mencari ilmu agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan orang yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim.